Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Gema Islam, kita berjumpa kembali di kajian siang pelajari, pahami, dan amalkan. Bersama saya Eriga, host pada siang hari ini. Alhamdulillah sahabat Gema Islam, untuk siang hari ini kita masih membahas seputar fikih. Dan mungkin nanti pembahasannya akan dibagi menjadi beberapa kategori. Di antaranya adalah ibadah, muamalah, pernikahan, dan seputar-seputar hukum untuk kriminalitas. Jadi dibagi menjadi 4 dan alhamdulillah nanti akan dibahas oleh ustadz-ustadz yang berbeda. Jadi untuk fikih seputar ibadah, misalkan dengan ustadz yang sekarang, yaitu Ustadz Rijal Fadilah Hafizahullahu Ta'ala. Dan nanti untuk kategori lain akan dibahas oleh ustadz-ustadz yang sudah tidak asing lagi ada di layar kaca MGTV. Baik, sahabat Gema Islam, apakah sahabat Gema Islam sudah menyiapkan buku catatannya dan juga kitab Fathul Mu'innya, barangkali yang memiliki kitab Fathul Mu'innya, dan barangkali untuk sahabat Gema Islam yang mungkin belum memiliki kitab Fathul Mu'in, bisa DM kita di Instagram kita di @mediagemaislam. Dan insya Allah nanti akan kita bantu untuk menyiapkan kitabnya. Atau mungkin sahabat Gema Islam yang rumahnya dekat dengan toko kitab bisa mungkin mencari, karena kitab ini cukup populer, terutama di Indonesia. Baik, kita tersapa terlebih dahulu Al-Ustadz Rijal Fadilah yang sudah berada di studio MGTV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat bikhair. Ya. Antum gimana kabarnya? Sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Harus semangat Ustaz. Demi sahabat Gema Islam yang ada di rumah Ustaz. Dan ini pembahasan perdana, bukan perdana sih, kedua ya Ustaz ya. Setelah Ustadz Ali Nurjani mengenai, sudah menjelaskan juga mengenai kitab Fathul Mu'in itu seperti apa dan alasan dari rujukannya itu seperti apa. Dan sekarang kita Ustadz ya ke bagian kategori ibadah ya Ustaz ya. Bagian kategori ibadah yaitu mukadimah bab sholat Ustaz. Memang kan sholat ini seperti yang sudah kita tahu bersama, ini sangat penting Ustaz ya. Sangat penting sekali. Bahkan pembahasan sholat ini ada banyak, entah itu sholat wajibnya, sholat sunnahnya, atau apapun itu, bahkan mengenai perjamaah dan sebagainya. Nah, ini mengenai mukadimah bab sholat yang ada di kitab ini. Ini seperti apa Ustaz? Silahkan bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat MGI TV dan para pendengar radio Riyadul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ilmu-ilmu di dalam agama ini. Terlebih lagi pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas satu ilmu yang sangat penting ya, berkaitan dengan ibadah keseharian manusia ya, di dalam menjalankan syariat ini. Dan bab yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan siang hari ini yaitu babus shalah. Di dalam kitab ini, kitab Fathul Mu'in, mu'allif menjelaskan bab sholat di bab pertama. Yang biasanya, ya, sebagaimana kita ketahui atau para pemirsa mungkin sering belajar kitab fikih, selalu bab fikih itu dimulai dengan bab toharah. Ya, bab bersih. Ya, lebih ke toharah Ustaz. Hampir rata-rata. Bahkan bisa dikatakan ini lain daripada yang lain. Karena yang dibahas itu bab sholat yang pertama. Wallahu a'lam, apa maksud dari mu'allif memulai bab pertama bab sholat? Tentunya ini merupakan fannut tadris, fannul ilqa, merupakan seni dari para ulama menyampaikan ilmu ini. Dan sudah tentunya bab thaharah juga nanti akan dibahas di sini. Ya, karena merupakan syarat diterimanya sholat itu kan bersih ya, suci dari hadas. Nah, maka nanti akan dijelaskan ya di bab sholat ini. Nah, insya Allah di bab muqaddimah sholat ini setidaknya kita akan menjelaskan 4 poin. Poin yang pertama, ta'rifus sholah lughatan wa syar'an, pengertian sholat secara bahasa dan istilah. Kemudian di poin yang kedua kita akan menjelaskan alaman tajibis sholah, untuk siapa sholat ini diwajibkan. Kemudian di poin yang ketiga, hukmu tarikis sholah, hukum bagi orang yang meninggalkan sholat. Kemudian di poin yang terakhir yaitu poin yang keempat, yaitu
fawaitus shalah, orang-orang yang tertinggal darinya sholat. Jadi setidaknya ada 4 poin tadi ya. Nah, oleh karena itu kita coba ya membaca matan kitab Fathul Mu'in ini, babus shalah. Innama tajibul maktubatu ala muslimin mukallafin tahirin. Wa yuktalu in akhrajaha an waqti jam'in aslan illam yatub. Wa yubadiru bifaitin wa yusannu tartibuhu wa taqdimuhu ala hadir. Babus shalah. Maka mu'alif memulai bab salat ini dengan menjelaskan lughatan wa syar'an. Apa yang dimaksud salat secara bahasa atau istilah. Maka hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusah muftatahatun bit takbir mukhtatamatun bit taslim. Jadi yang dimaksud salat secara istilah yaitu aqwalun wa af'alun makhsusah. Ucapan, perbuatan yang dikhususkan atau ucapan dan perbuatan tertentu. Nah, apa yang dimaksud ucapan? Di sini bukan ucapan ya, tetapi yang lebih tepatnya doa-doa. Tetapi di dalam sholat itu ada doa-doa terkhusus. Tidak semua doa yang ada di dalam agama ini masuk ke dalam sholat. Maka para ulama mengatakan setidaknya ada 5 doa. Yang mana ketika seorang tidak mengucapkan, melafadzkan doa tersebut, maka sholatnya tidak sah. Yang pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, kalimat itu harus kita ucapkan. Itu. Yang kedua, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan ini jelas di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat atau tidak sah sholat seorang ketika tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga yaitu doa at-tasyahud al-akhir. Oke? Ya. Jadi kemudian yang keempat sholawat kepada Nabi. Ya Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad. Kemudian yang kelima doa taslimul awal. Doa salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, maka kelima doa itu merupakan doa-doa yang wajib yang harus dilapatkan oleh orang yang sholat. Nah, ketika tidak diucapkan maka tidak sah, batal sholatnya. Walaupun di sana juga banyak doa-doa yang lain. Contoh doa iftitah. Wallahu alam, pendapat para ulama mengatakan doa iftitah tidak wajib, tapi akan dapat keutamaan ketika seorang tersebut membaca iftitah atau doa-doa yang lain. Nah, ini yang dimaksud aqwalun makhsusah, ucapan-ucapan doa-doa yang khusus. Wa af'alun makhsusah, ada perbuatan-perbuatan khusus dan tertentu di dalam gerakan sholat. Nah, maka para ulama mengatakan yang pertama al-qiyam. Apa itu qiyam? Berdiri. Maka bagi yang mampu ini merupakan rukun. Nah, kalau kita mampu hari ini kuat berdiri maka harus berdiri. Maka batal, tidak sah salat seorang ketika dia mampu berdiri tapi duduk. Yang kedua ruku. Ya. Kemudian yang ketiga i'tidal. Bangkit dari ruku. Kemudian as-sujud. Sujud. Kemudian al-julus baina sajdatain, yaitu duduk di antara dua sujud. Kemudian niyah, ya, sebagian para ulama kan an-niyah termasuk af'alul qulub, perbuatan hati. Kemudian yang terakhir at-tartib, yaitu harus tertib, harus berurutan. Tidak boleh seorang itu melaksanakan sholat sujud dulu baru takbiratul ihram. Nah, maka setidaknya ya aqwalun wa af'alun, ucapan dan perbuatan yang tertentu yang dikhususkan di dalam sholat, maka itu harus kita lakukan. Maka mu'alif mengatakan muftatahatun bit takbir, mukhtatamatun bit taslim. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Wa summiyat bidzalika istimaliha 'ala shalah lughatan wa hiya du'a. Gerakan-gerakan yang kita sebutkan tadi dan ucapan-ucapan yang kita sebutkan tadi itu dinamakan sholat. Kenapa dinamakan sholat? Karena sholat secara bahasa itu ad-du'a. Secara bahasa doa. Dan kita tahu ya, kita pernah mendengar
bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Bahkan di Al-Quran disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yushollun, salat. Yang dimaksud bukan gerakan-gerakan ucapan yang kita jelaskan tadi, tapi secara bahasa, yaitu doa. Ya. Maka kenapa gerakan-gerakan dan ucapan tadi disebut doa? Karena sejatinya ya, salat itu banyak doa di dalamnya, maka disebut salatun, doa. Kemudian di sini mu'allif menjelaskan, ya, setelah menjelaskan makna salat secara bahasa dan istilah, mu'allif mengatakan wal mafrudatul ainiyah khamsun fi kulli yaumin wa lailah ma'lumatun minad dini bidh-dharurah. Maka yang wajib bagi setiap muslim itu hanya ada 5 waktu dalam satu hari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ma'lumatun minad din. Apa yang dimaksud ma'lumatun minad din? Ini sudah jelas, sudah dijelaskan, dalilnya juga sudah ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tahu dalilnya di dalam Al-Quran, aqimis sholah wa aqimus sholah. Maka dalil tentang sholat itu semuanya tahu. Kalau diistilahkan ya, perkara-perkara ta'umul balwa. Apa ta'umul balwa? Yang mana semua manusia itu sudah tahu. Meskipun nggak tahu dalil juga udah tahu wajib ya, kewajiban sholat. Ya, udah tahu orang wajib. fasik muslim ya, tidak tahu dalil sholat tapi tahu hukum wajibnya sholat. Kenapa? Karena sudah jelas sholat ini. Dalil-dalilnya sudah jelas. Setiap orang muslim tahu tentang hukum wajibnya sholat. Maka dilanjutkan di sini. Ya, fayakfuru jahiduha. Maka orang yang meninggalkannya dengan jahat mengingkari sholat, dia kafir. Kenapa? Karena semua tahu hukum wajibnya sholat. Walam tajtami hadhihi al-khamas li ghairi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa furidat lailatal Isra ba'da nubuwah bi asyri sinin wa thalathati ashhur lailata sab'in wa ishrin min Rajab. Jadi sholat yang 5 waktu tadi itu diwajibkan ya malam Isra Mi'raj. Kapan? Nah, di sini. 10 tahun 3 bulan setelah Nabi diangkat, setelah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi. Dan itu pada malam 27 di bulan Rajab. Nah, bahkan para ulama juga mengatakan ya, ada sebagian para ulama mengatakan kapan Isra Mi'raj itu? Isra Mi'raj itu 1,5 tahun sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan ini dalilnya jelas, mutawatir. Salah satunya kita ambil ya hadis Anas bin Malik menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan dalilnya jelas juga di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Maka disebutkan, diceritakan dalam hadisnya Nabi Isra Mi'raj ya dengan menggunakan kendaraan yang disebut dengan buraq. Kemudian Nabi Muhammad SAW berjalan bersama Jibril ke langit, ya. Kemudian dikisahkan dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi. Ya, orang yang pertama atau nabi yang pertama bertemu dengan Nabi Muhammad SAW itu Nabi Adam. Nabi Adam. Kemudian bertemu dengan nabi-nabi yang lainnya. Kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada Nabi Muhammad SAW sholat 50 waktu. Itu bisa bayangkan 50 waktu. Ketika turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kepada engkau wahai Muhammad? Maka Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada umat 50 kali dalam satu hari. Maka Nabi Musa mengatakan, ummatukum la tatiku nabihi. Umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakan itu. Maka Nabi Muhammad SAW naik, negosiasi, balik lagi. Minta dikurangi 5, 45. Kata Nabi Musa, umatmu tidak mampu. Sampai dikurangi menjadi 5 waktu dalam satu hari. Maka ma yubaddalu qawlu ladaya. Sudah tidak ada lagi pengurangan, sudah cukup itu 5. Ya, maka di sini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala yuhibbus shalah, suka sholat, suka berdoa. Dan banyak ya sebagian di antara kaum muslimin ya,
menolak tentang kisah Isra Mi'raj. Karena kisah Isra Mi'raj itu adalah kisah khurafat, kisah yang sifatnya diada-adakan. Begitu, Ustaz. Ya, nah antum terbayang perjalanan Makkah, Saudi Arabia ke Palestina. Itu ditempuh hanya 1 malam. Secara logika manusia tidak mungkin. Tapi itulah mukjizat ya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mu'allif mengatakan walam tajib subha yaumatil kalailah li adamil ilmi bi kaifiyatiha. Dan Allah Subhanahu wa taala belum mewajibkan salat subuh. Artinya ketika Nabi Muhammad SAW turun dari langit di waktu subuh, maka tidak diwajibkan ketika itu sholat. Kenapa? Li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Karena tidak tahu tata cara sholat. Kapan sholat itu wajib atau kapan Nabi Muhammad SAW memulai sholat? Maka para ulama mengatakan Nabi Muhammad SAW diajarkan tata cara sholat oleh malaikat Jibril itu ketika sholat zuhur. Salat zuhur. Makanya di dalam hadis ya, baik itu di kitab-kitab fikih pasti disebutkan insyaallah hadisnya masyhur disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallunal hajira allati tad'unaha al-awwal. Adalah Nabi Muhammad SAW salat ketika waktu panas. Kapan? Zuhur. Yang mana ketika itu manusia mengatakan allati tad'unaha al-awwal. Salat yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya sholat asar disebut sholat wusta, sholat di tengah, sholat tengah-tengah. Nah yang pertama zuhur. Maka di sini juga ada satu faidah. Ala anna dinal Islam zahirun ila al-bashar. Bahwasannya agama ini zuhur, dari kata zuhur itu jelas. Agama ini telah jelas, telah sempurna kepada manusia. Nah ini dimulai waktu zuhur. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad SAW turun di waktu subuh, tidak tahu ilmunya, haifiyahnya. Baru dikasih tahu. Baru diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam di waktu zuhur. Nah, maka para ulama menyimpulkan ya, apakah ada sholat sebelum Isra Mi'raj? Karena wajib 5 waktu itu ketika setelah turun dari langit Isra Mi'raj. Nah, bagaimana manusia ketika itu para sahabat beribadah? Wallahu alam, para ulama mengatakan ada sholat. Tapi hanya 2 waktu. Di waktu subuh dan di waktu maghrib. Dalilnya mana? Dalam surat Thaha. Wasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Jadi ingatlah kalian pada Rabb kalian di waktu qabla tulu'i syams, sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Adapun kaifiyahnya, tata caranya wallahu alam tidak sama sebagaimana yang kita laksanakan hari ini. Tapi ada penjelasan tata caranya ketika itu. Maksudnya yang mana? Yang sebelum sholat 5 waktu. Wallahu alam tidak ada. Yang kita lakukan yaitu yang setelah Isra Mi'raj. Nah ini ya secara pengertian bahasa dan istilah. Bahwasanya sholat itu secara bahasa doa. Maka sah-sah saja antum mengatakan ya, walaupun yang familiar di kita yang namanya sholat yaitu gerakan terkhusus, ucapan terkhusus. Tapi kalau kita ambil secara bahasa boleh-boleh saja. Ya, sholat itu artinya doa. Adapun secara istilah tadi ucapan dan gerakan-gerakan khusus yang diajarkan di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak didapatkan kaifiyah sholat di Al-Quran. Karena di Al-Quran itu sifatnya umum. Aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Adapun kaifiyah tata caranya dijelaskan di hadis Nabi Muhammad SAW. Dan sholat yang pertama dilakukan Nabi Muhammad SAW yaitu sholat zuhur. Kemudian kita ke poin yang kedua ya, yaitu untuk siapa sholat ini? Untuk siapa diwajibkan sholat ini? Maka mu'allif mengatakan innama tajibul maktubah ay as-salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallaf ay baligin akirin ya dzakaran aw ghairahu qahirun fala tajibu ala kafirin asliyin wa sabiyyin wa majnunin wa mughma alaihi wa sukran bila ta'addin li adami taklifihi. Maka mu'allif mengatakan
wajibnya sholat itu kepada 3 kelompok. Yang pertama muslim. Maka setiap kita yang bersyahadat, yang sudah masuk Islam, wajib baginya untuk sholat. Maka timbul pertanyaan, berarti kalau sholat itu diwajibkan untuk kaum muslimin, berarti orang kafir tidak wajib. Betul? Betul. Ini kan menjadi pertanyaannya. Berarti ketika orang kafir tidak sholat, tidak berdosa, tidak dihukum. Tidak apa-apa gitu. Tidak apa-apa. Maka yang dimaksud wajib sholat ini bagi setiap muslim bukan berarti kafir tidak wajib. Karena orang-orang kafir itu dituntut untuk melaksanakan syariat ini. Hanya saja percuma ketika orang kafir itu sholat, zakat, puasa tidak akan diterima amalnya. Karena syarat diterimanya amal itu kan 2. Ikhlas dan mutaba'ah. Bagaimana dia ingin ikhlas kalau dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka para ulama mengatakan orang kafir pun sebenarnya dituntut untuk sholat. Bahkan dia dihukum, diazab di neraka itu karena 2 sisi. Sisi yang pertama karena tidak menjalankan syariat ini. Sisi yang kedua karena kekufuran mereka. Makanya Kak Ariga ya, kalau kita baca dalam surat Al-Mudaththir ada ayat masalakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musholli. Apa yang membuat kalian masuk neraka Saqar? Apa jawaban mereka? Qalu lam nakum minal mushallin. Kami dulu tidak sholat. Ini menunjukkan orang kafir pun sebenarnya dituntut untuk menjalankan syariat ini. Tapi kenapa mu'alif tidak menyebutkan muslimin wa kafir? Karena percuma disebutkan kafir. Oh, seandainya mereka sholat tidak akan diterima. Tapi kita sebagai muslim kalau tidak sholat juga akan diazab. Maka antum ketika tidak sholat sebagai seorang muslim maka akan diazab. Maka antum dituntut ketika antum muslim dituntut untuk melaksanakan sholat dan insya Allah ketika ikhlas diterima sholatnya. Kemudian syarat yang kedua ya, untuk siapa wajibnya sholat? Ai baligh. Laki-laki perempuan yang sudah balik. Nah, perkara balik ini para ulama memang berselisih. Tidak ada di dalam hadis menjelaskan balik itu umurnya sekian-sekian. Patokannya bukan umur ya Ustaz? Bahkan para ulama mengatakan yang menetapkan balik itu bil istiqra. Istiqra itu keumuman. Terkadang ada si fulan, si A dengan si B waktu baliknya beda. Ya. Perempuan kadang 10 tahun sudah balik, ada yang 13 tahun. Laki-laki juga ya. Perempuan mulai haid menstruasi ada yang 11 tahun. Maka laki-laki pun berbeda. Ada yang mungkin berapa? 11, 12, wallahu alam. Nah, itu tergantung kembali kepada masing-masing personil tersebut. Nah, kalau masuk waktu balik, maka wajib baginya sholat. Maka para ulama mengatakan fakhorja minhus sobiyyu wal majnun wal mughma alaih. Anak kecil tidak wajib sholat. Kenapa? Belum balik. Disebutkan dalam hadis rufi'a al-qalam, ya, pena ini akan diangkat. Artinya syariat ini ya tidak dituntut kepada as-sobi, anak kecil yang belum balik. Tapi boleh dong kita mengajarkan anak-anak untuk sholat, silahkan. Latihan. Ya, ketika dia meninggalkan sholat, maka tidak dicatat sebagai dosa. Maka diwajibkan bagi yang balik. Itu yang kedua. Yang ketiga, akil. Mu'alif di sini akil, berakal. Apa yang dimaksud berakal? Maka yang dimaksud berakal itu lawan daripada sadar. Maka orang gila itu tidak dituntut untuk sholat. Kenapa? Tidak berakal. Orang yang mabuk juga tidak dituntut untuk sholat karena tidak sadar, tidak berakal. Orang yang penyakit ayan itu kan tidak sadar ya, maka tidak dituntut untuk sholat. Nah, adapun nanti masalah mengkodok sholat atau tidak, nanti kita jelaskan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Mu'alif di sini menjelaskan hanya ada 3 poin. Ya, yang pertama muslim, baligh, akil. Wallahu a'lam, tetapi para ulama, para fuqaha yang lain menambahkan 2 poin. Ya. Poin yang keempat, yang kelima para ulama mengatakan ya, tadi setelah muslim, baligh, akil. Yang keempat, hawash, salimul hawash.
Itu, Ustaz. Apa salimul hawas ya? Bersih dari cacat. Bersih dari contohnya, Ustaz. Contoh ya. Ya. Apa yang dimaksud salimul hawas? Kalau tadi muslim baligh akil jelas ya, itu wajib baginya sholat. Salimul hawas itu bersih dari cacat. Yang dimaksud bersih dari cacat, orang itu terlahir dalam keadaan normal, tidak bisu dan tidak tuli. Tidak bisu dan Afwan, tidak bisu dan tidak tuli dan apa namanya? tidak melihat. Ya, bisa melihat. Kalau terlahir dalam keadaan bisu, tuli, tidak melihat, maka tidak wajib baginya sholat. Jadi Kenapa? Kenapa, Ustaz itu? Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita semua dari perut-perut ibu-ibu kalian tuh dalam keadaan tidak tahu, jahil. Kemudian Allah Subhanahu berikan alat, berikan wasilah untuk belajar agama ini dengan memberikan pendengaran, penglihatan, hati. Bagaimana terlahir cacat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, buta. Dia mau belajar dari mana? Walaupun misalkan bisa mendengar dan bicara, nggak bisa melihat, nggak bisa lihat gerakan-gerakan. Iya, bisa lihat gerakan sholat walaupun. Nah, tapi kalau 3 panca indera ini tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, mau bagaimana belajar agama ini? Sedangkan kita itu kan belajar dengan 3 alat tersebut. Maka di dalam dunia pendidikan ada istilah anak yang bisa menangkap pelajaran ini dengan auditorial, dengan cara mendengar. Ada yang visual dengan cara melihat. Nah, berbeda halnya dengan orang terlahir normal kemudian di waktu besar atau di waktu mudanya bisu, tuli. Nah, tetap wajib baginya sholat. Walaupun misalkan seperti ini, lahir, terus masih kecil, umur sekitar berapa ya? Belum TK lah, belum masuk TK. Udah diajarin sholat. Tapi yang namanya anak kecil, sholatnya seperti itu. Terus darullah di pertengahan mau masuk TK. Itu salah satu itu namanya ya cacat. Cacat itu gimana setelah besarnya? Kalau ini ya, semua panca indera yang tadi. Tapi kalau misalnya apa namanya orang tuanya bisa mengajarkan, qadarullah penglihatannya hilang. Tapi cacatnya bukan ketika lahir kan? Ya, tapi masih kecil, Ustaz. Bisa diajarkan. Masih bisa berarti. Masih wajib baginya masih ketika wajib, baligh nanti wajib sholat. Nah, itu salimul hawas. Berarti yang tidak wajib itu yang benar-benar yang betul-betul dari lahir. Karena dia tidak memiliki alat untuk belajar. Tidak ada peluang lah istilahnya. Tidak ada peluang. Nah, itu dimaafkan. Tidak wajib baginya sholat. Tapi ibadah yang lain masih bisa? Ya, ibadah yang lain contohnya apa mungkin? Mungkin bisa nggak ya Ustaz kira-kira? Nggak bisa ya Ustaz? Bisa karena harus ini. Mendengar juga nggak bisa ya? Maka itu dimaafkan. Salimul hawas. Yang keempat. Yang kelima kata para ulama, balaghatud dakwah. Apa balaghatud dakwah? Orang yang sampai kepadanya informasi wajibnya sholat. Mungkin hari ini sudah tidak ada kelompok seperti ini. Media sosial sudah di mana-mana ya, zaman semakin berkembang. Mungkin pada zaman dahulu terjadi pada zaman salafus saleh. Orang yang tinggal di pedalaman yang mungkin tidak sampai kepadanya informasi tentang hukum sholat. Maka ini dimaafkan. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula." Maka kami tidak akan pernah mengazab, menghukum ya kepada suatu kaum yang mana sampai suatu kaum tersebut sampai kita mengutus rasul kepada kaum tersebut. Artinya sampai kepadanya hujah. Kalau tidak sampai kepadanya hujah, maka tidak terkena yang namanya taklif wajibnya sholat. Tapi hari ini mustahil ya. Yang sunnah aja tuh banyak bertebaran ilmunya gitu. Jadi kayaknya kalau sekarang sih lebih ke ini lebih mudah, tapi lebih mudah juga meninggalkan. Artinya informasinya sudah bisa sampai ya. Tapi banyak orang yang lebih mudah meninggalkannya juga. Jadi tadi 5 poin tadi ya. Wajibnya sholat untuk siapa tadi? Muslim, baligh, berakal, salimul hawas, selamat, bersih dari cacat. Yang kelima, balaghatud dakwah, sampai kepadanya hujah dakwah, informasi tentang wajibnya sholat. Oleh karena itu mu'allif mengatakan, lihat, wala tajib ala kafirin asliyin wa sabiyin wa majnunin. Maka enggak wajib bagi kafir yang asli, sudah saya jelaskan. Bukan berarti enggak wajib bagi kafir asli, percuma. Jadi syaratnya harus masuk Islam dulu berarti. Kemudian wasobiyin wa majnunin wa mugma alaihi wa sukron bila ta'addin li adami taklifi. Nah, menurut mu'allif
Sobi, anak kecil tidak wajib. Kemudian orang gila juga tidak wajib. Wa mughma alaih. Apa mughma alaih? Pingsan. Wa sukron, kemudian orang yang mabuk. Ya. Bila ta'addin li adami taklifin. Ada satu catatan. Kalau orang itu gila, kemudian mabuk, itu dengan disengaja. Contohnya, ada kan orang yang sengaja mabuk banyak, Ustaz. Karena tahu dia pernah belajar fikih ketika mabuk tidak wajib baginya sholat. Maka dia sengaja ketika hendak masuk waktu sholat, dia sengaja mabuk. Atau ada gak sekarang obat yang membuat orang itu gila? Kurang tahu, Ustaz. Kurang tahu, tapi mungkin terjadi ya. Tapi berkat mabuk jadi gila, Ustaz, kadang orang. Maka ini tidak masuk. Tidak masuk kepada poin ini. Kalau orang tersebut sengaja mabuk ketika hendak masuk waktu sholat, dia tahu ketika saya mabuk tidak wajib bagi saya sholat. Atau sengaja minum obat supaya pingsan. Maka ini tidak masuk pada poin tersebut. Jadi catatan penting itu. Jadi penting. Wala ala haidin wa nufasa. Kemudian juga bagi wanita terkhusus yang dia haid dan nifas. Maka haram baginya sholat. Haram baginya sholat. Ada satu kisah. Kisah ini masyhur ya, disebutkan di dalam kitab-kitab fikih juga. Kisah tentang seorang sahabiyah namanya Mu'adzah. Bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan kenapa sih orang yang haid itu tidak wajib mengqadha salat tapi wajib mengqadha shaum. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika itu marah. Aharuriyati anti. Apakah engkau seorang haruri? Kenapa engkau bertanya seperti ini? Maka kata Mu'adzah, saya hanya ingin bertanya saja. Bukan bermaksud bertanya sesuatu yang menyusahkan di dalam agama ini. Maka Aisyah mengatakan kunna nu'maru biqada'is shalah kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Kami dulu bersama Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengqadha saum saja ketika haid dan nifas. Tapi tidak diperintahkan mengqadha salat, maka haram bagi wanita yang haid dan nifas salat. Kira-kira kenapa ya? Ada hikmahnya. Antum bayangkan kalau 1 minggu wanita haid kemudian diperintahkan mengqadha salat. 1 hari 5. 1 hari 5 kali 7 35 ya, antum harus 35 waktu saya harus diqadha. Tapi kalau puasa yang wajib hanya 1 bulan 1 kali. Di sehari hanya 1 kali lah bisa dibilang seperti itu. Sehari hanya 1 kali. Seperti itu. Nah, kemudian ya para pemirsa NGI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi 2 poin tadi sudah kita jelaskan berkaitan dengan ta'rifus shalah secara lughatan wasilahan, dan di poin yang kedua alaman tajibus shalah, untuk siapa salat ini diwajibkan. Dan insyaallah kita akan lanjutkan di poin yang ketiga dan keempat setelah jeda berikut. Baik Ustaz. Menarik sekali sahabat Gema Islam pembahasan tadi dari mulai pentingnya sholat dan siapa saja yang tidak wajib untuk sholat. Jadi juga Ustaz, syarat sahnya sholat itu satunya ada Al-Fatihah Ustaz. Ini mungkin memang kita masih mukadimah ya Ustaz ya, masih pembukaan, tapi ini pembukaannya pemanasannya terlalu santai Ustaz. Pemanasan, jadi agak ditingkatkan lagi pemanasannya. Begitu berkaitan tentang ini Al-Fatihah. Itu kan masuk ke salah satu syaratnya sah. Nah, bagaimana ketika orang itu membaca Al-Fatihahnya hanya sekedar membaca panjang pendek yang sebagainya, kaidah-kaidah dalam membacanya itu bisa dibilang tidak tartil Ustaz. Maksudnya hanya bisa membacanya saja gitu, membaca secara komplit dari ayat pertama sampai terakhir. Itu nanti akan mengganggu kepada sahnya sholat atau tidak. Nah itu Ustaz, pertanyaan saya yang tadi, Al-Fatihah termasuk ke dalam syarat sah. Ini sedikit aja Ustaz. Sedikit saja, karena mungkin banyak ya di luaran sana mereka mungkin hanya sekedar hafal Al-Fatihah, tapi mungkin dari cara pembacaannya Ustaz, yang pondoknya atau hafalnya lah gitu, tidak rapih Ustaz, tidak benar, baik dan tidak benar, hanya saja mungkin hafal dari awal sampai akhir. Dan mungkin termasuk dengan yang lainnya. Tadi juga ada beberapa gerakan yang masuk ke salah-satunya sholat. Nah kalau misalnya Al-Fatihah aja dulu bacaannya itu hanya sekedar seperti tadi, maka nanti akan mengganggu ke tidaknya sholat. Sedikit aja Ustaz, sebagai kisi-kisi Ustaz ke depannya. Taib. Mungkin pertanyaannya, apakah sah seorang yang membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya tidak memperhatikan masalah panjang pendek, kurang lebih atau itu, mungkin makhrij huruf ya, berkaitan dengan tajwid ini. Yang pertama,
kita harus memahami kaidah di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ahzab juga, jadi yang namanya dosa itu diambil dari sesuatu yang disengaja. Yang pertama itu. Kalaulah dia tidak sengaja dan tidak tahu, maka tidak diambil sebagai dosa. Itu kaidah di dalam Islam. Nah, jawabannya kita kembalikan kepada orang pembaca Al-Fatihah tadi. Kalau dia tahu hukumnya, masalah panjang pendek itu akan merubah makna. Jadi di dalam kesalahan itu ada yang namanya lahan jali, ada lahan khofi. Kesalahan kecil, kesalahan besar. Kesalahan kecil itu mungkin panjang pendek. Ya, atau gunah ketika membaca surat Al-Fatihah, tapi tidak merubah makna, wallahu alam sah. Tapi kesalahan fatal yang mungkin panjang pendeknya bisa merubah makna atau hurufnya diganti, itu jelas tidak sah. Nah, bagaimana kalau orang tersebut tidak tahu, wallahu alam tetap sah saja. Tapi kalau orangnya tahu, nah ini akan merubah makna, tapi dia sengaja salahkan, maka dia berdosa dan tidak sah sholatnya. Dan kita tahu ya, di negeri Arab pun yang namanya lahjah, logat dan dialek itu berbeda-beda. Saya ambil contoh. Orang Mesir ketika mengucapkan huruf ja, itu biasa menggunakan huruf go, ga. Ja jadi ga. Oh, di sana, contoh di sana. Darrojah, darragah. Itu keseharian mereka. Ja dibaca go. Darrojah jadi darragah. Tetapi ketika mereka membaca surat Al-Fatihah nggak bisa dirubah. Kalau ja ya ja. Mereka tahu. Maka untuk surat Al-Fatihah mereka berhati-hati. Jangan sampai yang jim jadi ghoin gitu. Karena akan merubah mana. Contoh lagi orang Yaman biasanya. Khusus daerah Dramut. Itu huruf Qof jadi ho. Syakik jadi sagig. Maka ketika membaca surah Al-Fatihah dia tahu. Misalnya ihdinas siratal mustaqim. Mereka tidak mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Padahal keseharian mereka Qof dibaca ho. Tapi karena tahu ini merupakan bacaan yang merupakan rukun dalam sholat. Maka kalau dia tahu hukumnya ketika ini kesalahan fatal. Ketika saya baca maka akan merubah makna. Maka tidak sah. Harus diulangi. Tapi kalau tidak tahu, wallahu alam tidak berdosa dan masih sah. Berarti kuncinya tadi kaidah tadi berarti disengaja atau tidak, Ustaz. Kalau dia. misalnya kita tahu terus disengaja seperti itu, kembali kepada pribadinya, Ustaz. Iya. Tapi yang lebih baiknya mungkin kita mempelajari cara bagaimana itu membaca, jelas, Ustaz, ya. Haruslah. Harusnya seperti lebih itu. Mungkin Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Setidaknya kalau misalnya kita masih membaca Al-Qur'annya belum lancar, di Al-Fatihahnya dibaguskan. Makanya kalau dalam ilmu tahsin itu selalu yang diawali itu belajar Al-Fatihah. Kenapa? Ada filosofinya. Kan rata-rata nggak ke surat Al-Baqarah dulu Al-Fatihah. Kenapa? Ya minimal antum benar membaca surat Al-Fatihah yang menjadi rukun syarat sahnya sholat. Untuk sholat, Ustaz, ya. Baik, Ustaz, terima kasih jawabannya. Dan pembahasan yang dua nih, itu cukup jelas tadi sebenarnya, Ustaz, yang tadi yang Al-Fatihah. Jadi mungkin sahabat Kemah Islam juga insya Allah mengerti, Ustaz. Dan untuk yang kedua, itu kita akan membahas 4 ya, Ustaz. Tadi dua lagi sudah, dan sekarang 2 lagi, Ustaz. Silakan dimulai kembali. Baik, para pemirsa MBR dan para pendengar radio Riyadul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menjelaskan 2 poin di segmen yang pertama, insya Allah kita akan melanjutkan di poin yang ketiga dan keempat. Maka mu'alif menjelaskan dalam muqaddimah bab sholat ini di poin yang ketiga, yaitu hukmu tarikis sholah, hukum bagi orang yang meninggalkan sholat. Bal tajibu ala murtadin wa muta'addin bisukrin wa yuktal ay al muslim al mukallaf al tahir haddan bidarbi unuqihi in akhrajaha ay al maktubah amidan laha ini taubah lakinnahu ya'sam wa yuktal kufran in tarakaha jahidan wujubaha wala yugsal wala yusalla alaihi. Maka di poin yang ketiga ini hukum bagi siapa saja yang meninggalkan sholat. Bagi orang muslim, kita tidak berbicara kafir. Maka mu'alif menjelaskan,
Maka bagi siapa saja yang meninggalkan sholat dengan bermalas-malasan, tahawunan, maka wajib dihukum mati. Ya, wajib dihukum mati. Itu pun hanya sekali Ustaz meninggalkannya. Ya, itu pun hanya sekali meninggalkannya, cuma dua doang misalnya. Ya, kalau tahu hukumnya, nah berkaitan dengan dihukum mati itu berkaitan dengan amir, harus dengan pemerintah ya, tidak serta merta apa namanya individu. Nah itu mungkin pembahasannya terlalu luas ya. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surat Maryam, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Di akhir zaman nanti banyak atau ada satu kelompok para manusia itu akan meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat. Maka terjadi hari ini kaum muslimin banyak yang meninggalkan sholat. Kembali kepada hukum Islam, bagi siapa saja yang meninggalkan sholat dengan bermalas-malasan, maka para ulama mengatakan wajib dihukum mati. Ya, bahkan dikatakan jadi wajib dihukum mati, tetapi catatan satu, dia masih dianggap muslim. Setelah dikena had, ya, dihukum mati, masih dianggap sebagai muslim, ya, wa yu'amilu amalan muslim, dimandikan kemudian dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Tetapi kenapa dihukum mati? Bukan menunjukkan dia kafir, karena dia masih mengakui tentang wajibnya sholat, hanya saja bermalas-malasan. Maka para ulama kan dia dibunuh, tapi bunuhnya bukan karena keluar dari Islam. Ya, dia masih disolatkan, dia masih dimandikan, dan masih dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Berbeda halnya dengan orang yang mengingkari wajibnya sholat. Ya, walaupun dia sholat di shop pertama, maka para ulama mengatakan dia keluar dari agama Islam. Bahkan dikatakan hukumannya hukuman mati, dipancung, kemudian dihukumi sebagai orang murtad dan tidak disolatkan, tidak dimandikan, dan tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Para ulama kan yuktal haddar, dihukumi sebagai orang yang murtad. Walaupun antum sholat di shop pertama, tapi antum mengingkari kewajiban sholat. Sudah tidak percaya lagi dengan hal itu. Nah, sholat tidak wajib, walaupun dia sholat. Beda halnya dengan yang pertama tadi. Kalau masih mengakui wajib ini sholat, tapi malas-malasan. Nah, berkaitan dengan hukum mati tadi, yaitu tadi kembali kepada 6 syarat. Yang pertama, yang melaksanakannya amir, pemimpin, atau wakilnya. Yang kedua, sudah diperingati oleh amir, antum harus sholat. Yang ketiga, para ulama mengatakan ayyukhrija an waqtis sholah. Ketika amir ingin menghukum seorang yang meninggalkan sholat, itu diperingati dulu sholat. Kalau orang tersebut tidak mau sholat sampai keluar waktu sholat, baru. Yang keempat, sholatnya sholat wajib. Yang hukum mati itu adalah sholat wajib, bukan sholat sunnah. Yang kelima, tadi harus menggunakan pedang. Nah, ini mungkin terlalu terlalu dalam, cuman ya itu sebagai pengetahuan saja ya. Jadi kita juga tidak sembarangan ketika melihat orang tidak sholat ya melaksanakan. Dan memang harus diperingati dulu ya Ustaz. Iya. Jadi tidak misalkan gini, kan ada orang, memang sih pembahasan ini akan ada pembahasan yang lain. Ini ya, kulitnya saja Ustaz, pembahasannya. Misalkan ada seorang meninggalkan sholat zuhur, nggak langsung ketika itu diambil langsung dihukum mati, tapi diperingati dan ditunggu apakah orang tersebut mau melaksanakan atau tidak sampai keluar waktu sholat zuhur mungkin. Baru nggak langsung ya. Ini kenapa yang menjadi permasalahan, kenapa hukumannya berat bagi orang yang meninggalkan sholat bermalas-malasan atau mengingkari kewajiban sholat. Yang pertama, karena sholat ini adalah salah satu syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung tanpa wahyu. Ini agung sekali perkara sholat. Yang kedua, dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, atau al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus sholah.
perbedaan antara kita dan orang kafir itu meninggalkan sholat. Sudah cukup bagi orang yang bermasalah dikatakan kafir. Sebagian para ulama mengatakan seperti itu. Maka berat perkara orang yang meninggalkan sholat. Bagian dari ciri seorang muslim juga berarti bisa ya? Ciri. Bisa dibilang seperti itu ya? Ya. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan seperti itu ya? Cukup beda antara kita dengan orang kafir sholat. Sama ciri orang muslim itu sholat. Maka antum yang sholatnya belum betong, hati-hati. Kalau kita terbiasa dengan perbuatan seperti itu, bisa masuk kepada sesuatu yang lebih besar, terjerumus kepada perkara yang lebih besar sampai meninggalkan sholat. Benteng juga masuknya. Benteng. Bahkan bisa dikatakan baik buruknya akhlak seorang tergantung sholatnya. Maka di Al-Quran disebutkan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu menahan seorang diri untuk melaksanakan kemungkaran, keburukan. Dan antum silahkan riset ya. Orang-orang yang akhlaknya buruk, ya, yang beragajulan, antum lihat sholatnya. Jarang sholat. Yang wajib pun mungkin nggak tahu ya. Jangan tanya yang sunnah, yang wajib. Yang wajib juga gitu. Maka di sini ada 2 poin. Hukum meninggalkan sholat yang pertama, kalau meninggalkannya karena malas. Para ulama mengatakan, ya, sebagian para ulama mengatakan dia tidak keluar dari Islam, tapi wajib terkena had. Terkena had itu terkena hukuman mati. Tapi yu'amil mu'amalatal muslimin. Dia dimuamalahi, ya, disolatkan, dimandikan, kemudian dikubur di kuburan kaum muslimin. Yang kedua, apabila meninggalkannya karena jahidan. Apa jahidan? Mengingkari. Maka dia juga dibunuh, ya, yuktal, kemudian dihukumi sebagai orang murtad. Dan tidak boleh disolatkan, tidak boleh dimandikan, apalagi dikubur di kuburan muslimin. Ini di poin yang ketiga. Jelas di sini, lihat. Intarokaha jahidan wujubaha. Wala yubsal wala yusalla alaih. Kalau meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya, maka tidak boleh dimandikan, disolatkan, bahkan dikubur di kuburan kaum muslimin. Dan dengan catatan ini hanya amir ya Ustaz, yang tidak bisa secara pribadi. Kemudian di poin yang keempat, wa yubadir man marra bi faitin wujuban in fata bila uzrin. Di poin yang keempat yaitu tentang bagaimana ketika seorang tersebut tertinggal darinya sholat. Di sini disebutkan wa yubadir, maka hendaklah seorang muslim yang tertinggal sholatnya itu bersegera untuk mengqadha sholat. Nah, di sini ada satu poin penting. Orang itu tertinggal minimal ada 2 sebab. Yang pertama karena ada uzur. Yang kedua karena nggak ada uzur. Sengaja bisa yang kedua ya Ustaz. Nah, ada uzur pun kata para ulama dibagi-bagi menjadi 2. Ada yang disebabkan karena tidur, ada yang disebabkan karena lupa. Oke? Lupa dan tidur. Hadisnya jelas. Hadisnya masyhur, hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Man nama an sholatin aw nasiya falyusolliha idza dzakaraha. Apabila seorang itu tertinggal sholat karena tidur atau lupa, maka dia hendaklah sholat mengganti sholatnya ketika dia ingat. Nah, maka tidur yang seperti apa yang dianggap uzur? Apakah setiap tidur itu dianggap uzur? Para ulama mengatakan ada yang tidurnya, yang pertama ketika dia tidur sebelum masuk waktu sholat. Nah, contoh mungkin kita tidur jam 11, adzan jam 12. Tidur pulas, kebablasan, bangun jam 2, ya, jam 1. Maka ini disebut uzur, masuk. Karena tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Nah, kemudian ada juga yang tidurnya pas masuk waktu sholat. Pas waktu masuk sholat, tapi dia yakin bakal bangun sebelum iqamah. Atau gimana? Sebelum keluar waktu sholat tersebut. Contoh mungkin zuhur jam 12, jam 12:15 dia tidur. Duh, ngantuk. Kalau istilah orang Sunda itu apa? Tidur sebentar tuh. Renghap. Apa ya? Apa Ustaz? Adalah bahasa khususnya. Iya, bahasa ininya ada, cuman ngedadak lupa saya Ustaz. Saya juga lupa. Ya, saya insya Allah yakin jam Lenyap, 1. Ustaz. Ngalenyap jam 1 bangun. Karena kan sebenarnya terlepas dari khilaf para ulama, apakah sholat itu diterima di awal waktu atau di akhir waktu? Para ulama mengatakan di awal waktu, di akhir, di pertengahan diterima.
Maka tadi kita jelaskan kalau kita di awal waktu sholat itu tidur dan yakin kita bangun sebelum keluar waktu sholat, itu juga masuk uzur, tidak apa-apa. Tapi yang lebih afdal adalah sholat di awal waktu. Maka ketika seorang itu terbangun, ya, kemudian dia mengqadha sholat karena tadi tertidur, ya, karena ada uzur, maka dikatakan wayubadir, harus segera mengqadha. Di sini disebutkan infata bila uzrin. Kemudian fayalzamuhul qadha fawran. Kemudian ada juga yang orang tersebut tertinggal sholat tanpa sebab. Nggak lupa, kemudian nggak tidur. Sengaja. Nah, mungkin kalau sekarang Ustaz, alasannya agak kerjaan belum beres. Akhirnya nanti kan duhur bisa dinantikan juga. Nah itu kadang ada alasannya seperti itu Ustaz. Akhirnya kebablasan kan? Masuk waktu asar. Waktu asar gitu. Nah, maka mu'alif mengatakan, lihat, wujuban infata bila udrin fayalzamhul qadha fauran. Kalau seorang itu tersebut tertinggal darinya sholat dengan sengaja tanpa uzur, maka wajib mengqadhanya secara langsung, harus bersegera. Al-faur, di sini lihat kalimat fauran. Langsung diqadha. Meskipun misalnya ketika itu udah masuk waktu asar. Nah, harus diqadha. Enggak boleh tarohi. Apa itu tarohi? Ada jeda. Nanti besok juga masih ada duhur Ustaz. Enggak, maksudnya bukan sampai besok. Dalam arti nantilah. Sekarang udah masuk waktu asar nih. Tapi anak belum sholat zuhur. Enggak ada uzur tadi sengaja. Maka kata mu'alif harus faur, segera ganti. Walaupun masuk waktu asar. Ya nggak bisa dinantikan. Nggak bisa tetapi kalau misalnya tertinggal sholatnya karena uzur, mu'alif mengatakan di sini lihat. Ya. Di sini lihat. Wa yubadir bihi nadban infata bi uzrin kanaumin lam yata'id bihi. Wa nisyan kadzalik. Kalau dia tertinggalnya karena lupa atau karena tertidur, maka dia wajib mengqadha, wajib. Tetapi enggak faur, enggak apa-apa, enggak langsung. Tapi ada jeda silahkan. Tapi lebih ahsan langsung juga. Jadi ada satu perbedaan, kalau misalnya dia tertinggal darinya sholat tanpa uzur, maka dia wajib mengqadhanya dengan segera. Enggak boleh menunggu. Tapi kalau misalnya tertinggal karena tidur atau karena ada alasan, karena uzur atau lupa, maka tidak mengapa. Mengqadhanya tidak faur. Apa tidak faur? Tidak bersegera. Ada jeda, tidak apa. Nah, yang menjadi permasalahan ketika seorang itu, kita ambil contoh ya, tertinggal darinya sholat zuhur dan masuk waktu asar. Kira-kira mau sholat zuhur dulu atau asar dulu ini? Qadha dulu atau asar dulu ini? Ulangi Ustaz. Ketika seorang tertinggal darinya sholat, contoh sholat zuhur, belum melaksanakan sholat, masuk waktu sholat asar. Kira-kira kita mengqadha sholat zuhur dulu atau sholat asar terlebih dahulu? Kalau misalkan disengaja. Nah betul, ini bagus sekali ini. Ada sedikit perbedaan. Kalau disengaja, kata para ulama, kalau dia meninggalkan sholat tersebut dengan sengaja, maka wajib mendahulukan mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Contoh, kalau dia tertinggal sholat zuhur, harus sholat zuhur dulu baru asar. Paham? Berarti tidak sudahlah udah masuk asar karena udah tertinggal jadi nggak sholat, itu tetap harus segera juga. Harus segera. Kemudian kalau tertinggalnya dengan uzur, entah itu tidur atau lupa, masuk waktu asar, maka tidak mengapa. Untuk sholat asar dulu baru zuhur. Catatannya ada uzurnya Ustaz. Ada uzur. Walaupun di sini mu'alif lebih menganjurkan, lihat, wa yusannu tartibuhu ayil fa'id, tapi lebih bagus atau disunahkan, baik itu dia tertinggal karena ada uzur atau tidak ada uzur, itu lebih baik tartib berurutan. Kalau tertinggal sholat zuhur, masuk asar, zuhur dulu baru asar. Mu'alif lebih cenderung kepada lebih baik. Contoh lagi, kayak tadi ya, sholat zuhur tertinggal karena tertidur, itu kan ada uzur, masuk waktu sholat asar, maka kalau ada uzur silahkan mau asar dulu mau zuhur dulu. Tapi mu'alif mengatakan lebih bagus ya sesuai, zuhur baru asar. Nabi Kusin ini bicara soal sholat zuhur nih, mumpung kita sedang membicarakan sholat zuhur,
Tapi sebelum saya bertanya, ada satu pertanyaan yang harus dipastikan dulu. Saya pernah mendengar Ustaz, entah di artikel atau sekarang banyak flyer-flyer ya, flyer-flyer singkat, faedah-faedah seperti itu, bahwa sholat duhur itu bisa dinantikan gitu, dengan karena cuaca panas dan sebagainya. Oh, naam. Mungkin Ustaz pernah dengar ya seperti itu ya? Itu ada di dalam hadis ya. Nah, itu apakah di zaman sekarang berlaku Ustaz? Maksudnya sekarang kan ada payung, ada apa gitu Ustaz. Apakah misalkan gini, panas nih cuaca di Ihya Sunnah ini, panas. Udah, saya masih panas, nanti aja lah sholatnya. Baik, mungkin persepsi seperti itu muncul dari hadis Nabi Muhammad SAW, ada hadisnya. Idza syaddal harru fa'abridu bis shalah. Apabila cuaca ini panas, maka dinginkanlah dengan sholat. Dinginkanlah dengan sholat. Itu bukan berarti untuk menunda, karena disebutkan dalam hadis fa inna syiddatal harri min faihi jahannam. Karena panasnya terik matahari ini merupakan dari hembusan api neraka jahanam. Maka dinginkanlah dengan sholat. Istilahnya mah tenangkanlah, rileks supaya nyaman dengan sholat. Memang hadis ini ketika zaman Nabi Muhammad SAW berbeda dengan hari ini. Masjid Nabawi ketika itu belum ada atapnya, masih panas. Nggak seperti sekarang ada AC ya. Mungkin sekarang tidak bisa menjadi. Jadi terlepas dari perselisihan pendapat itu, yang lebih afdal itu sebenarnya di awal. Tetap bersegera ya Ustaz ya? Iya. Memang pada zaman Nabi itu ketika itu belum ada atap, maka ditunggu panas. Kemudian laksanakan sholat zuhur. Abrid, dinginkanlah cuaca itu dengan sholat. Kalau sekarang udah ada atap, udah ada masjid, ada AC, sholat di awal waktu lebih ahsan. Bahkan dalam hadis disebutkan, hadisnya jelas, hadis Abdullah bin Abbas, ketika seorang sahabat bertanya, ayul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama? Apa kata Nabi Muhammad SAW? As-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Terlepas dari khilaf, ya, antum mau milih yang mana silahkan. Ya jelas, sholat pada waktunya. Dan sekarang mau jam 2, jam 3, tetap aja antum bisa bisa ke masjid, dingin cuacanya tetap. Jadi artinya memang ada hadis, idza syaddal harru fa'abridu bis shalah. Inna syiddatal har min faihi jahannam. Tetapi zaman sekarang ya, contoh mungkin pakai sendal ya. Zaman Nabi itu kan sunnah pakai sendal. Apakah sekarang mungkin ya kita dengan serta-merta memakai sendal ke masjid? Kan tidak. Nah, seperti itu. Jadi tidak jadi sebuah alasan ya. Jadi sebuah alasan. Sekarang zaman sudah berkembang, ahsan kita sholat di awal waktu. Karena pahalanya banyak. Ustaz, dan juga tadi berarti izinkan saya menyimpulkan sedikit Ustaz, bahwa saking wajibnya saat ini, yang sakit pun masih harus sholat ya Ustaz. Meskipun nggak bisa berdiri ya mungkin duduk. Bisa duduk juga berbaring dan sebagainya. Nah ini Ustaz, ini sudah menjadi problem kita di zaman sekarang. Orang susah sholat, dan ini kira-kira penyebabnya apa Ustaz? Orang itu tahu Ustaz. Susah Ustaz sholatnya. Itu penyebabnya apa Ustaz? Penyebab pertama, ini mungkin luas ya, bukan sholat saja ya, sama kewajiban-kewajiban yang lain. Tapi terlebih yang paling pokok ya sholat, karena sholat itu rukun. Banyak hari ini orang meninggalkan sholat, kenapa? Yang pertama itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda akhir zaman. Disebutkan dalam hadis juga, Islam ini akan hilang seutas demi seutas. Orang mulai meninggalkan sholat, orang meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Maryam juga, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sholata wattaba'us syahawat. Di akhir zaman itu sebagian manusia itu akan menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya hidayah, ya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu hanya punya satu hidayah irsyad wal bayan, hanya bisa menjelaskan, mengarahkan. Terkadang kita sudah menjelaskan kepada kaum muslimin hari ini yang berkaitan dengan wajibnya sholat. Tapi terkadang banyak di antara mereka tidak mendengarkan. Ini berkaitan dengan hidayah. Bisa jadi orang tersebut ya dijauhkan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan hidayah. Yang ketiga, kurangnya ilmu terhadap sholat. Kurang lebih mengenal ya Ustaz ya? Iya.
Terkadang orang tahu hukum sholat itu wajib kan, walaupun nggak tahu dalilnya. Itu tadi sudah kita jelaskan, ma'lumatun bid-darurah. Orang itu sudah tahu hukum wajibnya sholat walaupun nggak tahu dalilnya. Tapi terkadang orang tidak termotivasi. Kenapa? Karena dia tidak paham at-targhib wa tarhib. Di dalam amalan, kalau kita pengen bersemangat untuk mengamalkan amalan tersebut, kita harus tahu targhib wa tarhib. Ancaman dan anjuran, keutamaannya. Kalau seandainya orang paham itu, targhib wa tarhib di dalam beramal, itu insya Allah bakal termotivasi, bakal melaksanakan. Antum kalau membahas tentang keutamaan sholat, panjang akhi. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu membentengi dari keburukan, kemungkaran. Kemudian sholat itu adalah yang pertama dihisab di hari kiamat perkara sholat. Yang mengangkat derajat seseorang itu juga sholat. Nah, kalau orang itu paham, terlepas dari hidayah tadi, taufik dan hidayah dari Allah, insya Allah hari ini manusia tidak ada yang meninggalkan sholat. Dan dia tahu hukuman orang yang meninggalkan sholat, paham. Nah, terkadang orang tahu hukum sholat ya wajib. Kamu tahu gak keutamaannya apa? Antum tahu keutamaannya? Saya tidak tahu. Bisa dipastikan mungkin mudah orang tersebut meninggalkan sholat. Tapi kalau orang tahu hukum atau seputar tentang sholat dengan motivasinya, dengan ancamannya, insya Allah dia akan melaksanakan sholat. Mungkin seperti ini kali Ustaz. Seorang itu sakit mah lah. Ada obat mah, tahu ini khasiatnya, bisa menyembuhkan. Mau minum meskipun nggak suka Ustaz. Mungkin kurang lebih sholat juga, yuk kita pelajari lebih dalam, termasuk keutamaan-keutamaannya agar lebih termotivasi. Seperti itu ya Ustaz. Oh iya Ustaz, satu lagi. Jadi ingat, kan tadi juga Ustaz mengatakan ada orang yang sholat, ada orang yang tetap sholat, namun dia mengingkari sholat tersebut. Dan ada juga yang tadi Ustaz, tidak sholat ya? Tidak sholat tapi bermalas-malasan, tapi masih meyakini kewajiban sholat. Nah itu yuktal. Asal-asalan sholatnya, cering-cing catwa gitu kan. Tapi berjamaah. Ya tadi kembali kalau orang tersebut rusuh lah Ustaz kadang sholat gitu. Tidak diterima, tidak sah. Hadisnya jelas, hadis musi'us sholah, masyhur. Hadis tentang buruknya sholat seorang. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi Muhammad SAW melihat seorang laki-laki yang sholatnya seperti dipatok, seperti ayam matok, ya cepat sekali. Kata Nabi Muhammad SAW apa? Irji fasolli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, karena engkau belum sholat, sampai 3 kali. Orang tersebut bertanya, kenapa sholatku ini tidak sah, tidak dianggap? Nabi Muhammad SAW menjelaskan, jika engkau sholat itu harus tumakninah, tenang, baca Al-Fatihah, kemudian baca sepenggal dari Al-Quran. Ini menunjukkan meskipun orang tidak tahu bacaan sholat, itu bukan menjadi alasan. Karena yang namanya sholat itu perkara yang urgen, yang semuanya harus belajar. Bahkan nih, kalau kita membahas secara dalam sholat itu tidak boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Ya. Kenapa? Karena urgensi sholat ini. Ini nggak ada alasan, sudah besar sholatnya tepat. Kenapa saya tidak tahu bacaan sholat? Tidak bisa. Orang harus belajar bacaan sholat, gerakan sholat yang benar. Maka tidak sah. Seorang yang sholat dengan terburu-buru, ya, kemudian tidak baca doa-doa, tidak sah. Ini saking urgennya masalah sholat. Bahkan Nabi mengatakan irji fasolli, kembali engkau pulang, ya sholat lagi karena engkau belum sholat. Padahal dia tidak tahu tata cara sholat. Tapi sekarang baru diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang mau belajar tentang gerakan sholat, ucapan sholat sudah mudah. Orang tidak ada alasan untuk tidak belajar gerakan sholat atau bacaan sholat. Kecuali mungkin orang yang kafir baru masuk Islam, itu ada pembahasan khusus. Baik Ustaz, sangat urgent sekali perihal sholat dan sambil penutupan Ustaz, maksudnya sambil penutupan karena berhubung waktu sudah mendekati waktu asar, iman kita atau misalkan semangat kita dalam beribadah Ustaz, terutama sholat itu kan fluktuatif Ustaz. Fluktuatif, naik turun. Nah barangkali karena kita juga punya resiko yang sama, bisa turun gitu kan. Mungkin Ustaz bisa ngasih motivasi atau misalkan motivasi atau tipsnya ketika misalkan kita lagi turun Ustaz. Kalau kita lagi turun. Jadi awal-awal semangat misalnya sampai sunnah dijalankan semuanya, tapi kadang ada di mana gitu Ustaz.
ada lagi turun. Nah itu kasih kita nasihat ketika seperti itu harus ngapain Ustaz. Ambil penutupan dan kesimpulan Ustaz. Ini berkaitan dengan iman ya. Iman itu sudah dijelaskan ya oleh Nabi Muhammad SAW, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu berkurang dan bertambah. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan, kemudian berkurang dengan kemaksiatan. Nah, adapun berkaitan dengan sholat, sebenarnya tidak ada sholat naik turun dalam sholat fardu. Artinya saya ketika naik imannya sholatnya 5 waktu. Ketika turun 3 waktu tidak bisa. Adapun nawafil betul terjadi. Ya, kadang kita pun ya, saya sendiri ya. Kadang ketika semangat sholat tahiyatul masjid. Nah, sunnah. Kalau lagi malas ya mungkin nggak tahiyatul masjid. Nah, itu tidak mengapa sebenarnya. Ya. Yang menjadi catatan tidak ada istilah sholat fardu naik turun. Tidak ada lagi naik 5 waktu, yang lagi turun 3 waktu. Tidak ada, karena itu kewajiban. Tetapi ya sebagai seorang muslim ya, terutama dalam bab sholat, kita diperintahkan untuk banyak bersujud. Nah, ada satu hadis ini, Masya Allah. Ketika seorang sahabat meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar dia nanti masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Apa pesan Nabi? Ya, pesan Nabi apa? Alaika bikasrotis sujud. Perbanyaklah sujud. Ini menunjukkan ya sholat maksudnya. Banyak sholat. Itu akan mengangkat derajat kita. Akan menjadikan kita masuk surga. Dan sholat ini yang jelas ya benteng agama kita. Kalau orang melalaikan sholat, kemudian meninggalkan sholat, na'udzubillahi min dzalik, itu bisa dipastikan amalan-amalan yang lainnya juga akan hilang. Puasa contohnya, lain daripada sholat. Kalau orang sudah meninggalkan sholat, maka amalan-amalan pun akan ikut hilang juga. Akan bermas-malasan puasa, akan bermas-malasan yang lainnya. Karena inti ya daripada agama ini setelah syahadat, sholat. Dan sholat itu merupakan tempat atau waktu yang paling dekat kita dengan Rabb. Makanya kita diperintahkan untuk banyak berdoa. Kapan? Ketika sholat di waktu sujud. Itu yang paling dekat antara hamba dan Rabb. Bagaimana antum ya, momen yang istimewa dengan Rabb, antum sia-siakan. Antum tinggalkan sholat. Antum melalaikan sholat. Ini momen yang paling baik, tempat yang paling baik untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seorang menjaga sholat, itu akan menjaga kemurnian tauhidnya. Karena tadi ya, momen paling baik, setiap hari kita diperintahkan sholat. Kenapa? Agar menjaga kemurnian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun menjaga kemurnian tauhid bukan hanya dengan sholat saja, dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi urgensi sholat tadi. Ya, ibadah tadi ya. Momen yang paling dekat, tempat yang paling dekat. Bukan tempat ya, momen yang paling dekat ya seorang hamba dengan Rabb-nya. Bahkan Nabi mengatakan, kamu mau minta apa? Sal, aku ingin nanti di surga bersama engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Inni ala dzikrika bikasratis sujud. Kalau gitu bantu aku supaya engkau banyak bersujud. Banyak sholat. Insyaallah kelak akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Jadi kurang lebih sarana komunikasi kita Ustaz ya? Bisa, iya. Bisa dibilang seperti itu. Terlebih di waktu sujud. Baik Ustaz. Lebih di waktu sujud. Terima kasih Ustaz pembahasannya dan kesimpulannya. Dan untuk sahabat Gema Islam yang ada di rumah, mungkin saat ini muncul nih Ustaz. Mungkin udah muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan. Termasuk saya pribadi. Tadi Ustaz menyinggung soal tumakninah. Nah, tumakninah itu yang seperti apa? Kadang sering juga saya mendengarkan ada Ustaz, fenomena sholat yang kalau kata bahasa Sunda itu ciling-cingcat Ustaz. Iya. Ciling-cingcat. Tapi katanya nggak apa-apa, sah sah saja karena yang penting tumakninah. Nah kadang ini jadi pertanyaan, mungkin nanti dijawabnya nanti di kajian berikutnya Ustaz ya, di pembahasan yang lain. Dan muncul pertanyaan yang lain, mungkin pertanyaan seputar yang umum terjadi di masyarakat, ketika sujud kita berdoa, itu harus pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Mungkin nanti juga akan dibahas Ustaz ya. Jadi untuk sahabat Gema Islam yang sudah mulai muncul pertanyaan, karena hari ini qadarullah kita tidak membuka interaktif, berhubung waktu yang sangat terbatas, insya Allah di pertemuan berikutnya, nanti di minggu depan Ustaz, kira-kira membahas seputar apa Ustaz? Masih
mukaddimah atau lanjutan? Insya Allah kita masuk ke bab syarat sah sholat. Syarat sah sholat yang tadi sudah disinggung sedikit ya Ustaz sebenarnya. Nah, untuk sahabat agama Islam, terima kasih sudah menyaksikan kajian ini sampai selesai dan terima kasih juga kepada Ustadz yang sudah memaparkan materinya. Saya tutup ya Ustadz ya. Saya tutup untuk kajian siang pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.